Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dakwah ini sangat penting. Sekarang ini kita semua ya, jika mengamati situasi masyarakat kita, kalau saya sudah mulai ngeri, ya ngeri sekali. Indonesia, negeri kita tercinta ini, yang mayoritas Muslim, ini ternyata tingkat maksiatnya itu tinggi. Bahkan untuk judi online itu tertinggi di dunia. Padahal mayoritas Muslim, Pak. 87% Muslim. Indonesia itu judi online-nya itu, Pak, tertinggi di dunia. Berapa perputaran uangnya? Itu 600 triliun. Banyak, kayak apa tuh uang itu, Pak? 600 triliun itu. Kemarin saya baca di Metro TV itu 1.000 orang penjudi online itu adalah mohon maaf ya, anggota DPR. 82 orang DPR RI, ya sisanya 900 sekian itu DPRD. Yang lainnya masyarakat umum. Ya, masyarakat umum itu puluhan ribu. Ya, itu luar biasa. Itu maksiat, Pak. Di negara yang mayoritas penduduknya Muslim tinggi sekali. Nah, kita coba perhatikan, Pak, di sekitar kita, Pak. Jangan-jangan ada tetangga kita yang terjebak, atau saudara kita, keluarga kita. Belum lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maksiat yang lain. Maksiat yang lain yang mengerikan ya. Mengerikan ini yang disebut dengan istilahnya itu filiside. Filiside itu pembunuhan yang terjadi di dalam lingkar keluarga. Kalau kita dengar berita itu Masya Allah, merinding, Pak. Ada suami bunuh istri. Bukan cuma dibunuh, Pak, dimutilasi. Dan itu terjadi juga sebaliknya. Istri bunuh suami, anak bunuh orang tua bunuh anak. Ini gimana ini ya? Ngeri, Pak, ngeri sekali. Sehari yang lalu atau 2 hari yang lalu saya dengar berita lagi. Narkoba. Di Indonesia ini, Pak, bukan cuma pemakai, tapi pabrik. Bayangkan, pabrik narkoba ada di negara yang penduduknya mayoritas Muslim, Indonesia. Kemarin ada berita di Malang ditemukan pabrik narkoba. Di mana lagi pabrik narkoba terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Masya Allah. Belum lagi maksiat yang lain, Pak. Pencurian, korupsi. Masya Allah. Nah, ini kan seharusnya bisa dicegah. Mengapa? Karena mayoritas Muslim, seharusnya bisa dicegah. Ini kan kita sedang mengungkap ya makna hijrah, pelajaran-pelajaran hijrah itu. Ini Pak harus kita renungkan. Mengapa Indonesia yang mayoritas Muslim ini, mengapa tingkat maksiatnya itu sangat tinggi? Saya beberapa hari ini merenungkan itu, mengapa ya? Ternyata memang ada satu ayat yang tidak kita amalkan. Mungkin ada yang mengamalkan, tapi secara umum ayat ini tidak diamalkan. Yaitu ya ayat di surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini yang barangkali pada kesempatan ini kita harus clear, yang memahami ayat ini, merenungkan ayat ini, dan berusaha semaksimal mungkin mengamalkan ayat ini. Jadi dalam ayat ini Allah memberikan petunjuk, hendaklah di antara kamu itu ada satu umat, satu kelompok orang, satu tim yang tugasnya apa? Tugasnya adalah yad'una ilal khair, mengajak kepada khair. Khair itu apa? Khair itu Islam, mengajak kepada Islam, mengajak kepada kebaikan. Kebaikan yang diakui oleh Islam, diakui oleh akal pikiran kita. Semua kebaikan yang diakui oleh Islam, sesuai dengan Islam, sesuai dengan kemanusiaan, sesuai dengan akal sehat, itulah khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu adalah sesuatu yang dikenali oleh kita, oleh pikiran kita, itu adalah sebuah kebaikan, al-ma'ruf. Kemudian wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Apa itu mungkar? Mungkar itu ya semua yang diingkari oleh hati kita, oleh agama kita. Semua maksiat, semua kejahatan itu mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan itulah orang yang beruntung.
Jadi ini tugas siapa? Ini adalah tugas kita semua yang sudah mendapatkan pencerahan, yang sudah baik. Yang sudah baik ini harus menyampaikan yang ma'ruf, mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Ya, tetapi ada orang-orang yang khusus yang tanggung jawabnya lebih besar. Di dalam tafsir As-Sa'di itu disebutkan di antaranya adalah al-umara wal ulama waz zu'ama dalam berbagai tingkatannya. Dalam hal ini maka ya sebenarnya pengurus masjid ini termasuk pihak yang menjadi khitab ayat ini. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang punya kedudukan, punya pengaruh. Di antaranya para ulama, para guru, para sivitas akademika, para guru ngaji, para ustadz, para pemimpin, termasuk para pemimpin di masjid, para pengurus masjid. Kalau ada yang dari masjid lain yang muhajirin, ya Nur Baitur Rahman ini mohon dijadikan renungan untuk kita memang segera menyusun langkah mengamalkan ayat ini. Jadi para pengurus masjid harus mengimplementasikan ayat ini, membuat suatu tim amar ma'ruf nahi munkar. Ada timnya, ya. Dan ini yang perlu kita evaluasi. Ya, di At-Taqwa sudah ada belum ya tim apa? Tim amar ma'ruf nahi munkar. Tim dakwah lah katakan begitu. Nah, ini hendaknya setiap masjid punya tim ini, Pak. Dan dibiayai, Pak. Dibiayai. Ya, amar ma'ruf nahi munkar ini adalah fardu kifayah, harus diperhatikan, harus dibiayai, dan ini menjadi tanggung jawab yang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sudahkah masjid ini membentuk tim amar ma'ruf nahi munkar? Sudahkah menyampaikan, mengajak, mencegah kemungkaran yang ada di sekitar masjid itu? Saya sangat yakin itu akan menjadi suatu pertanyaan nanti. Jadi kalau kita mau merenungi ya, jika suatu masyarakat itu rusak ya, banyak kemaksiatan, banyak kemungkaran, maka itu bisa dipastikan berarti orang-orang yang baik, para ulama, para ustadz, para pengurus masjid itu tidak bekerja. Maksudnya tidak bekerja itu tidak melakukan ini, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena apa? Karena di pihak lain, di pihak lawan itu ada yang amar mungkar. Ya, amar mungkar itu lebih dahsyat, Pak. Anggarannya lebih besar. Iklan perjudian coba. Berapa, Pak? Iklan perjudian, iklan prostitusi. Mereka keluarkan biaya untuk itu. Untuk mengajak maksiat, mereka itu mengeluarkan biaya. Mereka itu membayar backing. Untuk apa? Untuk mengajak orang maksiat, nyogok sana sini. Kita jangan sampai mengabaikan itu, tidak memberikan perhatian. Ya, di masjid nggak ada struktur anggarannya. Ini anggaran untuk amar ma'ruf nahi munkar berapa nih? Kalau sekarang ditanya nih pasti bingung. Berapa ya jawabnya? Karena memang tidak disusun. Nah, jadi kita susun, Pak. Jadi ini jamaah masjid ini, inilah nanti yang berada di garda terdepan amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam Surat Ali Imran ayat 110 Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dalam ayat mulia ini Allah memberikan petunjuk bahwa kamu umat Islam adalah umat yang terbaik. Khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, kamu mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Coba kita perhatikan susunan katanya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf dulu, nahi munkar, baru kemudian di belakangnya iman. Ya, coba kita renungkan. Mengapa Allah menyebutkan amar ma'ruf dan nahi munkar itu mendahului iman? Jadi enggak kamu beriman dulu kepada Allah, kemudian kamu beramar ma'ruf dan kamu nahi munkar. Kan ayatnya enggak begitu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Oh, imannya dibelakangkan penyebutannya. Nah, di dalam tafsir yang salah satu tafsir Munir, Syekh Muhammad Zuhaili menyebutkan bahwa mengapa Allah mendahulukan amar ma'ruf nahi munkar daripada iman? Karena amar ma'ruf dan nahi munkar itu adalah tanda
atau indikasi yang paling jelas dari keimanan seseorang. Jadi tanda paling jelas, paling nampak, indikasi paling nampak dari keimanan seseorang itu jika dia amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau Bapak Ibu mampu itu yang mencegah kemungkaran dan mengajak kepada yang ma'ruf, itu menunjukkan imannya bagus, aktual imannya. Dan kata Nabi kan, selemah-lemahnya iman yang apabila dia itu melihat kemungkaran, ya dia hatinya aja, saya nggak suka itu, di hatinya saja. Kata Nabi itu paling lemah imannya. Dan setelah itu nggak ada lagi iman. Kalau ada orang yang nggak ada ganjalan di hati, dia melihat kemungkaran, melihat situasi Indonesia ini yang maksiat tinggi, judi online, prostitusi, narkoba, korupsi, pencurian, pembunuhan, itu begitu mengerikan. Kemudian di hatinya tuh biasa aja, seolah nggak terjadi apa-apa, nggak ada apa-apa. Maka itulah, nah iman yang paling rendah jika menyaksikan semua itu ada dalam hatinya itu ganjalan, nggak enak ya Allah ini saya nggak suka ini, tapi gimana ya? Nah itu paling lemah imannya. Yang paling tinggi yang bisa mencegah dengan tangannya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, dengan wewenangnya. Nah ini para amir, para aparat penegak hukum, ya kepolisian, pengacara, jaksa, satpol PP, pejabat yang berwenang, seharusnya itu yughayyir biyadihi, dengan tangannya. Nah para ulama, para guru ngaji itu bilisanihi, dengan lisannya, bicara, speak up, ya bicara. Lihat orang di sekitar, minimal amankan keluarga, jangan judi online ya, jangan pinjol, jangan pornografi dan seterusnya. Harus aware, sadar, selamatkan keluarga, ya. Qu anfusakum wa ahlikum nara, dengan lisannya. Kalau dia guru, sampaikan di murid-muridnya, sampaikan di orang tua muridnya, jangan diam saja, cegah. Itu aja pilihannya, Pak. Kalau kita bukan aparat, ya dengan lisan. Tapi kalau dalam keluarga, ya pakai tangan juga nggak apa-apa, Pak. Ya. Kalau sama anak kan nggak apa-apa, berhenti nggak lo? Itu Pak ya, sekali lagi saya garis bawahi. Jadi dalam ayat ini kita dapat petunjuk yang sangat penting. Keimanan seseorang itu tandanya apa sih? Amar ma'ruf nahi munkar. Dia mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Sebagai penutup ya, sebuah hadis ini dikutip oleh banyak mufassir. Tafsir Ibnu Katsir juga ada, Al-Qurtubi ada, Al-Munir juga ada. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, aw la yushikanna Allahu ay yab'atsa 'alaikum iqaban min 'indihi, thumma la tad'unnahu fala yastajibu lakum." Artinya, walladzi nafsi biyadihi, kata Nabi itu demi yang jiwaku ada di tangannya. Maksudnya itu demi Allah. Nabi bersumpah demi Allah. La ta'muruna bil ma'ruf, kamu harus amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Wala tanhauna 'anil munkar, dan kamu harus mencegah kemungkaran. Aw la yushikanna Allahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban min 'indi. Kalau tidak, maka sesungguhnya Allah akan menurunkan siksaannya kepada kalian semua. Jadi mau yang baik, mau yang buruk, kalau yang baik tidak amar ma'ruf nahi munkar, semuanya disiksa. Ya, dalam firman Allah yang lain disebutkan bahwa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Pelihara dirimu dari siksa Allah yang diturunkan tidak hanya untuk orang-orang yang zalim saja, tapi untuk orang-orang yang baik juga Allah timpakan fitnah kepada mereka karena tidak mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi Nabi sudah memperingatkan, aula yushikannallahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban min indih. Kalau kamu tidak amar ma'ruf, tidak nahi munkar, maka Allah akan menurunkan iqab, hukuman kepada kalian semua. Tsumma la tad'unnahu fala yastajibu lakum. Saat itu ketika kamu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, kemungkaran merajalela, kemudian baru kamu berdoa, fala yastajibu lakum, maka doamu itu enggak akan dikabulkan. Istighfar kamu tidak akan diterima. Kan ngeri ya, ngeri sekali ancamannya. Nah, oleh sebab itu, hadirin yang berbahagia, jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah, saatnya Muharram ini, tahun baru Hijriah ini, kita punya kesadaran baru. Ya, kesadaran baru tentang pentingnya dakwah, pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, selamatkan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Jangan sampai Allah menurunkan siksaan kepada kita
karena kita membiarkan kemungkaran merajalela, akhirnya kemungkaran itu juga sampai ke dalam rumah kita, memangsa keluarga kita, memangsa pasangan hidup kita. Jika keadaannya sudah seperti itu, kita berdoa nggak akan dikabulkan. Itu hadisnya seperti itu. Nah, jadi kita mulai aware ini. Jangan ada yang selamat dari lisan kita untuk disampaikan kebaikan kepada dia. Bisa nggak itu ya? Dibilang soalim, biarin. Oh bapak ini ya soalim, biarin, nggak apa-apa. Daripada sok jahil gitu ya. Mulai Pak, ya. Mulai kita sadari itu. Ya syukur-syukur nanti kalau ada di setiap masjid itu tim amar ma'ruf nahi munkar. Dan semua kita bermujahadah, berjuang di level masing-masing. Minimal di keluarga masing-masing. Dan di orang-orang terdekat masing-masing. Sampai kita itu punya hujah nanti di hadapan Allah. Hujah itu argumen, punya alasan. Ketika Allah menghisab, ya mengapa kamu asik ke masjid, zikir, ngaji sendiri, tapi orang-orang yang terdekat di sekitarmu, kamu biarkan mereka itu bergelimang dosa dan maksiat. Sudahkah kamu sampaikan sepatah dua patah kata ajakan kepada mereka untuk bertaubat, untuk sama-sama kebaikan? Ya, nah kita harus sampai, nanti saya akan bisa jawab pertanyaan itu. Ya, jadi kehidupan kita gunakan untuk menyusun hujah itu. Bagaimana nanti di hadapan Allah saya akan bisa menjawab itu. Baru itu boleh mati Pak. Nah, boleh mati kalau sudah begitu. Sudah punya bekal, saya akan bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi kalau belum bisa, masih ada kesempatan. Masih hidup kita. Jadi orang nanti ya di akhirat itu, orang yang berdosa, bermaksiat karena tidak tahu, itu kemungkinan mendapatkan ampunan Allah itu besar. Kenapa kamu makan yang haram? Saya tidak tahu kalau ini tuh haram. Mau dihukum bagaimana? Kan tidak bisa dihukum kan? Kenapa kamu melakukan ini dan itu? Saya tidak tahu. Itu akan mudah diampuni. Sedangkan orang yang tahu dan membiarkan dirinya dan orang di sekitarnya itu melakukan dosa dan maksiat, ini hisabnya lebih berat. Kamu tahu kan itu haram, tapi kamu tuh tenang-tenang aja lihat orang yang kamu sayangi, sahabat kamu tuh melakukan itu, kamu kok tenang-tenang aja. Nah, mana tahu jawabnya? Ya bisa jadi orang yang sudah baik, sudah taat, ketika tidak amar ma'ruf nahi munkar, tidak dakwah, tidak keluar sepatah kata pun ya mengajak bertobat mereka, itu justru malah terseret ke neraka. Yang tadi orang yang berdosa karena tidak tahu itu malah masuk surga. Nah ini orang yang sudah tahu, sudah taat tapi membiarkan perbuatan dosa padahal dia tahu dan mampu mencegahnya, itu malah masuk neraka. Kan waliyazubillah, kita berlindung kepada Allah dari dijadikan orang yang seperti itu. InsyaAllah ya bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dari saya demikian, mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.